Oke, baik, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ini. Kita akan lanjutkan pertemuan minggu lalu untuk satuan konversi bagian kedua. Jadi ini sudah kita bahas dalam pertemuan pertama dan part pertama untuk satuan konversi, beberapa tujuan perkuliahan terkait dengan satuan konversi. Kita ingin mengenal satuan, analisis terhadap satuan, dan eksplorasi teknik-teknik yang melibatkan satuan yang berbeda pastinya. Saya lihat beberapa contoh konversi satuan dari pasangan satuan, apakah panjang atau mata uang, yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, kita perlu sedikit membahas beberapa hal terkait dengan standar sistem satuan. Jadi kalau kita lihat peta dunia ini, ada peta dunia, ada yang berwarna merah dan berwarna abu-abu. Apa itu? Yang warna merah menggambarkan negara-negara yang menggunakan sistem yang disebut oleh USCS atau US Customary System. Apa itu? Itu akan kita lihat dalam slide-slide berikutnya. Sedangkan negara-negara berwarna abu-abu itu adalah negara-negara yang menggunakan yang tersebut sebagai International Metric System atau singkatnya Metric System atau SI, Sistem Internasional. Jadi dapat kalian lihat hanya sebagian kecil negara-negara yang menggunakan sistem yang berwarna merah atau US System. Sedangkan sebagian besar menggunakan satuan dengan sistem metrik. Ini juga menjadi tantangan dalam kita melakukan pekerjaan, apakah itu dalam bidang ilmu yang kita geluti. Seringkali kita berhubungan dengan negara-negara yang menggunakan sistem satuan yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati dalam memaknai angka yang kita baca dalam literatur, dalam spesifikasi, dan dalam berbagai hal. Kita perlu pastikan satuan yang digunakan dan satuan yang betul-betul ingin kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan satuan yang berbeda. Jadi apa itu USCS atau US Customary System? Kita coba lihat standar sistem satuan USCS. Kita pertama lihat satuan panjang. Banyak sekali yang ada di sini. Ada inci, ada foot, ada yard, ada rod, ada fathom, ada furlong, ada mile, nautical mile, league. Ini cukup banyak dan cukup bervariasi. Tentunya pesan penting dalam kuliah ini tidak perlu dihafal, tidak ada yang bisa menghafal jenis satuan yang ada, apalagi konversinya. Jadi dalam bidang ilmu atau pemahaman logik yang kalian pelajari di sini bukan menghafal yang menjadi titik berat, tapi bagaimana memahami sistem satuan yang ada dan dapat melakukan konversi dari satu sistem satuan ke sistem yang lain. Ini hanya menunjukkan berbagai variasi satuan yang ada dalam sistem USCS untuk satuan panjang. Untuk satuan berat atau massa lebih tepatnya, ada beberapa yang sangat cukup kompleks yang dapat kalian lihat dalam kolom pertama, kolom kedua, maupun kolom ketiga. Ada hubungan dengan apotekari atau untuk obat-obatan, ada yang lebih dari zaman terdahulu, dan ini yang lebih cukup umum digunakan saat ini. Namun kalian dapat melihat variasi yang digunakan cukup tinggi, dan kalian perlu tahu ada satuan seperti ini yang ada di dunia sana. Jadi kita dapat memahami, dapat mengerti ternyata banyak jenis satuan yang ada yang digunakan di negara lain. Bagaimana dengan volume? Volume juga demikian dengan sistem USCS. Ada volume terkait dengan liquid atau cairan, ada dry measures. Misalnya kita bicara tentang serbuk dan sebagainya, tepung, itu dua hal yang dibatasi atau dibedakan dalam sistem
USCS. Juga ini hal yang perlu kalian ketahui. Sekali lagi pesannya tidak perlu menghafal, tidak ada yang bisa menghafal semua angka-angka ini, semua nama-nama ini, namun kalian perlu tahu ada jenis satuan yang tercantum dalam slide ini. Jadi ini adalah pesan penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu terkait dengan sistem USCS, kita beralih ke sistem yang lebih baku, yang diterima atau digunakan di lebih dari 95% negara di dunia, yaitu International Metric System atau Sistem Nasional, SI, atau Metric System. Kita memang akan berfokus pada 3 besaran utama, yaitu besaran massa, kita tahu satuannya adalah kilogram, besaran panjang satuannya meter, dan besaran waktu satuannya detik. Jadi 3 ini yang menjadi besaran utama yang kita ketahui untuk sistem metrik atau sistem internasional, dan ini cukup baku digunakan di berbagai negara, kecuali negara-negara tadi saya sebutkan di awal yang menggunakan warna merah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita ingin juga memahami atau sedikit mereview tentang prefix. Prefix ini adalah sebuah awalan, sebuah penamaan yang digunakan untuk membantu penulisan angka yang besar atau yang kecil. Umumnya digunakan tentunya untuk satuan sistem metrik, bukan sistem USCS. Perlu kalian perhatikan juga, hal ini tidak perlu dihafal, tapi kalian perlu tahu. Ini adalah untuk small values, untuk nilai kecil, dan sisi sebelah kanan adalah untuk large values. Kalau small value dari desi sampai pico, dan masing-masing punya definisi. Kalau desi dari 10⁻⁻1, kalau pico sampai 10⁻⁻12. Sedangkan untuk large values, untuk nilai besar, deka kita mulai dari 10⁻⁻1 sampai ke tera 10⁻12. Ini membantu penulisan supaya lebih singkat dan lebih compact ya. Kalau kita bicara 1 triliun 12 nolnya, kita bisa sebut dengan tera, sehingga lebih mudah dalam penulisan dan lebih rapi. Ini adalah prefix yang kita perlu ketahui dalam penulisan satuan. Nah, ini juga sedikit review matematika di level SMA, pangkat 10, power of 10. Ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui, yang pastinya sudah kalian tahu juga, dan ini hanya sifatnya mengulang, review. Ada perkalian dari power of 10 atau pangkat 10, pembagian, perpangkatan, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian, kita punya 10 pangkat n, dikali 10 pangkat n, m, maka pangkat ditambahkan 10 pangkat n plus m. Pembagian 10 pangkat n dibagi 10 pangkat m sama dengan 10 pangkat n kurang m. Sedangkan kalau pangkat 10 pangkat n dipangkatkan oleh m, pangkat akan dikalikan, jadi 10 pangkat n kali m. Namun hal ini tidak berlaku untuk penjumlahan pengurangan dari pangkat 10, karena harus ditulis secara lebih lengkap untuk dapat menuliskan angka yang hasil dari operasi aljabar tambah dan kurang untuk pangkat 10. Jadi kita akan review untuk power of 10. Pertama kita juga tentunya akan sedikit mereview untuk 10 pangkat n, maknanya. Jadi kalau saya punya 10 kali 10 kali 10, notasi singkat pastinya 10 pangkat 3 atau di sini 1000 ya. Atau 10 kali 10 kali 10 sampai ada 10 kali, maka ini akan disebut 10 pangkat 10. Jadi kita semua sudah tahu makna dari itu. Apa maknanya 10 pangkat minus 3? Kalau pangkatnya minus, jadi artinya 1 dibagi 10 pangkat 3, atau tulisan panjangnya 1 dibagi 10 kali 10 kali 10.
Jadi ini hal dasar sekali yang rasanya sudah kalian kuasai dengan baik sewaktu di tingkat SMA pastinya. Tulisan pangkat. Yang kedua, kita akan review 10 pangkat N dikali 10 pangkat M, maka pangkat tambahkan. Jadi kalau kita punya 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, itu menjadi 10 pangkat 2 tambah 3 atau 10 pangkat 5. Dapat dipahami dengan mudah, kembali menuliskan definisi 10 pangkat 2. Ini adalah 10 kali 10, sedangkan 10 pangkat 3 adalah, di sini adalah 10 kali 10 kali 10, 3 kali, dan dikalikan. Jadi kalau saya melihat ini semua, akan ada 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 yang berjumlah selama 5 kali. Sehingga disebut sebagai 10 pangkat 5. Dan jelas pangkat dijumlahkan untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian juga hal yang sama. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3 misalnya. Ini adalah 10 pangkat 5 kurang 3 atau 10 pangkat 2. Juga dapat dilihat dengan mudah, dan definisi 10 pangkat 5 itu 10 ada 5 kali. Ada 5 di atas dibagi oleh 10 pangkat 3 di bawah, 3 kali 10-nya. 1, 2, 3 akan dicoret, 4, 3 dicoret juga, tinggal 10 pangkat 2. Jadi tinggal dikurang pangkatnya. Hal yang sudah dipahami menurut saya, hanya mengulang, memastikan tidak luput. Kalau 10 pangkat N pangkat M, contoh 10 pangkat 2 pangkat 3, jadi 10 pangkat 6. Jadi kalau kita kembali ke definisi 10 pangkat 3, saya memiliki 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali. Sekarang kalau saya punya 10 pangkat 2 pangkat 3, jadi saya punya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Jadi 10 pangkat 2 dikalikan 3 kali. Ada 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10 dikali 10 kali 10 dikali 10 kali 10. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 10 pangkat 6. Oleh karena itu pangkatnya dikali untuk mendapatkan nilai 10 pangkat 6. Itu adalah perpangkatan dari 10 pangkat N. Nah, hal ini tidak berlaku untuk 10 pangkat N plus M. Kenapa? Saya pikir cukup jelas. 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 1 tidak sama dengan 10 pangkat 4, tidak sama dengan 10 pangkat 2. Ini tidak ada yang bisa kita lakukan dari pangkatnya. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10, sedangkan 10 pangkat 1 adalah 10. Kalau tambahkan, ini ada 1000 ditambah 10. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Jadi ini nilainya ada 1010 yang tentunya tidak sama dengan 10 pangkat 4, tidak sama dengan 10 pangkat 2, dan tidak sama dengan 10 pangkat 3. Jadi ini hal yang harus diperhatikan dalam penjumlahan atau pengurangan dari pangkat 10. Demikian juga 10 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 1 tidak sama dengan 10 pangkat 2, tidak sama dengan 10 pangkat 3, tidak sama dengan 10 pangkat 4. Karena ini tentunya adalah 1000 dikurang 10 sama dengan 990. Jadi dua hal yang sangat berbeda untuk kasus atau operasi aljabar tambah kurang terkait dengan perpangkatan dengan 10 pangkat N atau 10 pangkat M. Nah, setelah review itu kita akan kembali ke satuan. Ini kita fokus utama kita adalah konversi
dari USCS system ke metrik dan sebaliknya. Lagi-lagi ini hal yang penting untuk diperhatikan, tidak perlu dihafal, tidak ada yang mengharuskan atau mewajibkan untuk menghafal semua, tapi yang diwajibkan atau diharapkan dari perkuliahan mata kuliah ini adalah kalian dapat melakukan konversi di mana itu diperlukan, dengan tentunya memperhatikan faktor konversi yang ada di sini. Jadi ini perlu diketahui, tapi tidak perlu dihafal. Kita ambil contoh, sekarang panjang lintasan balap kuda di Derby Amerika adalah 10 furlong. Ini salah satu jenis satuan USCS yang memang tidak umum digunakan. Berapa ukuran dalam mile? Ini contoh, diberitahu 1 furlong adalah 1/8 mile atau 0,125 mile. Sekarang kita punya 10 furlong. Jadi saya akan tulis 1 furlong sama dengan 0,125 mile. Sekarang saya memiliki 10 furlong. Berapa mile itu hasil yang kita peroleh? Jadi saya akan tuliskan 10 dibagi 1 dikalikan dengan 0,125 atau 10/1 dikali 0,125 mile. Saya akan dapat sekian mile. Diperhatikan kita bisa melakukan konversi ini, kita tidak perlu hafal karena diberitahu faktor konversi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu satuan ke satuan yang lain. Contoh berikut, kita menggunakan sistem metrik atau international metric system. Yang pertama, konversikan 2759 cm ke dalam meter. Saya pikir cukup mudah kan, dari cm ke meter berselang 2 jenjang. Jadi saya bagi 100, 2759 dibagi 100 meter atau 2,759, sama dengan 27,59 meter. Jadi ini adalah konversi dari sentimeter ke meter. Yang B, dari 1 nanosecond ke 1 mikrosecond. Berapakah itu? Kalau kita ingat, nano itu adalah 1 nanosecond adalah 10⁻⁹ second. Berdasarkan tabel di depan, di beberapa slide sebelumnya terkait dengan prefix, 1 nanosecond adalah 10⁻⁹ second, sedangkan 1 mikrosecond adalah 10⁻⁶ second. Jadi kalau saya bagi 1 nanosecond per 1 microsecond sama dengan 10⁻⁻3. Atau dengan kata lain saya dapatkan 1 nanosecond sama dengan 10⁻⁻3 microsecond. Ini konversi dengan menggunakan prefix dalam sistem metrik. Berikut contoh berapa kilometer persegi dalam 1 mil persegi. Diberitahu 1 mil 1,6093 km atau terbalik. 1 km sama dengan 0,6214 mil. Jadi saya ingin tahu 1 mil persegi sama dengan berapa kilometer persegi. Nah, kalau ditulis seperti ini, kita tahu 1 mile itu sama dengan 1,6093 km. Jadi kalau saya tulis 1 mile persegi sama dengan 1 mile dikali 1 mile. Seperti itu. Sedangkan 1 mile saya tahu adalah 1,6093 km. Saya tulis 1,6093 km dikali 1,6093
kilometer. Jadi saya dapatkan 1,6093 kuadrat, ada 2 soalnya, kilometer persegi. Dan ada 2. Demikian cara konversi dari mile ke kilometer untuk kondisi luas. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ada sedikit soal cerita. Pompa bensin di Kanada menjual bensin $1,1 Kanada, Canadian dollars per liter. Sekarang ditanya berapa harga dalam US dollar per galon. Apa yang diberitahu? Diberitahu $1 Kanada adalah $0,7834 dan 1 galon adalah 3,785 liter. Jadi saya memiliki harga bensin di Kanada adalah $1,1 Kanada per liter. Sedangkan saya mau ubah dalam US dollar per galon. Nah, jadi 1,1 akan tetap saya tulis, 1,1 di sini. Saya perlu mencari berapa faktor konversi dari Canadian dollar per liter menjadi US dollar per galon. Sekarang dilihat, $1 Kanada sama dengan $0,7834. Jadi di sini saya bisa langsung pindahkan dikali 0,7834. Karena kita tahu $1 Kanada $0,7834. Berikut kita lihat 1 galon sama dengan 3,785 liter. Kita mau pindahkan liter ke dalam galon. Jadi sini saya kalikan 1 dibagi 3,785 galon. Jadi berapa hasilnya? Kita akan hitung. Silakan kalian hitung, kita akan hitung hasilnya. 1,1 dikali 0,7834 dikali 3,785. Ini adalah dolar per galon. Ini cara konversi kita yang melibatkan 2 satuan atau lebih yang masing-masing perlu dikonversikan. Jadi itu terkait dengan contoh kita masuk mata uang juga termasuk satuan untuk volume ya. Nah, ada lagi yang juga perlu kalian ketahui tentang konversi satuan terkait dengan suhu atau temperatur. Jadi kita memiliki Fahrenheit ada sistem satuan yang dipakai cukup umum di Amerika, sistem USCS. Celsius adalah sistem yang umum dipakai di dunia, dan Kelvin adalah sistem internasional, satuan internasional, atau metrik. Kalau kita lihat di aspek ini ada perbedaan antara titik beku dan titik didih, tergantung dari skala mana yang kita gunakan. Ini adalah absolute zero, tidak perlu khawatir masalah ini. Yang umumnya dipakai dalam keseharian adalah aspek titik beku dan titik didih dari skala temperatur yang ada. Umumnya ini 3 yang sering kali terjadi, atau konversi yang sering kita gunakan, dari Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Kelvin, atau Fahrenheit ke Kelvin, atau Kelvin ke Celsius, dan sebagainya. Kita perlu tahu bagaimana melakukan konversi terkait dengan suhu atau temperatur. Jadi kita coba lihat dulu yang paling sedikit kompleks dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi pertama, kalau kita lihat skala Fahrenheit di sini, bar ini menunjukkan awal titik beku dan titik didih. Saya punya 32 derajat Fahrenheit dan 212 derajat Fahrenheit, menggambarkan titik beku di sini dan titik didih di sini. Kalau saya kurangkan, rentang yang ada dari 212 ke 32 itu adalah 180 derajat. Rentang di
skala Fahrenheit. Sekarang saya ingin lihat di sistem Celsius. Celsius, titik beku adalah 0 derajat, titik didih adalah 100 derajat. Kalau kita lihat rentangnya 100 ke 0, itu adalah 100 derajat. Rentang skala dalam derajat Celsius. Jadi kita sudah lihat di sini skala Fahrenheit dan skala Celsius memiliki skala yang berbeda. Rentangnya 180 derajat untuk Fahrenheit dan Celsius 100 derajat. Jadi kalau kita ingin mengkonversikan satu satuan suhu dari Fahrenheit ke Celsius, perlu ada faktor konversi terkait dengan skala yang berbeda ini. 180 dan 100. Jadi kalau saya menghitung rasio Fahrenheit dan Celsius, karena rentang Fahrenheit 180 dan rentang Celsius 100, maka ada perbedaan skala 9/5 antara Fahrenheit dan Celsius. Ini murni timbul karena rentang skala yang timbul di Fahrenheit berbeda dengan rentang skala yang muncul di Celsius. Itu satu hal. Namun perlu diperhatikan juga, titik 0 di Fahrenheit tidak mulai dari 0, tapi mulai dari 32. Sedangkan di Celsius mulai dari 0. Jadi, bottom line, kesimpulannya, jika saya ingin memindahkan dari Celsius ke Fahrenheit, saya perlu mengalihkan 9/5 dan saya tambahkan 32. Kenapa 9/5? 9/5 ini muncul dari skala yang berbeda dari Fahrenheit dan Celsius, 9/5. 32 muncul karena skala Fahrenheit tidak mulai dari 0, tapi mulai dari 32. Jadi ini adalah faktor konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi kalau saya punya, kita cek, jika Celsius sama dengan 0, maka Fahrenheit adalah 9/5 kali 0 tambah 32 sama dengan 32 derajat. Cocok dengan kondisi ini. Jika Celsius 100, maka Fahrenheit adalah, kita hitung, 9/5 dikali 100 tambah 32. Sama dengan, ini adalah 20, 180 tambah 32 adalah 212. Jadi skala ini sama dengan skala 100 di Celsius sama dengan skala 212 di Fahrenheit. Jadi ini adalah kesetaraan atau konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Ini tabel bagaimana mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi kalau saya usulkan, hanya perlu tahu atau perlu paham dari Celsius ke Fahrenheit. Dari Fahrenheit ke Celsius akan mengikuti hubungan ini, hanya dibalik saja sebetulnya. Jadi bukan dua hubungan atau dua rumus yang dihafal atau perlu tahu. Kalau kalian tahu ini, maka hubungan kedua ini akan mengikuti dari rumus sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Celsius ke Kelvin? Ke Celsius ke Kelvin, kita lihat, kalau saya kembali ke slide sebelumnya, di sini menarik karena skala yang terjadi dari Celsius ke Kelvin ini adalah rentangnya 100, di Kelvin juga 100. Jadi dari skala tidak ada perubahan, hanya ada pergeseran nilai 0 dari Celsius di 0 derajat, di Kelvin 273. Di Celsius 100 derajat untuk titik didih, sedangkan di Kelvin 373. Jadi pergeseran yang ada hanya pergeseran titik 0. Jadi oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai Kelvin dari Celsius hanya menambahkan 273.
Saya kembali lagi. Ya, oleh karena itu dari Celsius ke Kelvin hanya menambahkan 273 kali, hanya bergeser skala titik nolnya saja. Demikian juga sama dari Kelvin ke Celsius, tidak perlu dihafal karena dari sini saya akan dapatkan hubungan seperti itu. Itu konversi suhu. Kita lihat sekarang suhu manusia rata-rata berada di 98,6 Fahrenheit. Sekarang berapa suhunya dalam Celsius dan Kelvin? Yang pertama paling gampang kita pindahkan dulu dari 98,6 Fahrenheit ke dalam Celsius. Hubungan tadi dari Fahrenheit adalah 9/5 dikali berapa nilai kita di Celsius tambah 32. Nah, di sini kita tahu nilai Fahrenheit adalah 98,6. Kita ingin tahu berapa dalam Celsius. C tambah 32. Nah, persamaan yang dengan mudah kita hitung 98,6 kurang 32 akan memberikan nilai 66,6 sama dengan 9/5 dikali C. Jadi nilai Celsius adalah kita kalikan 5, lalu kita bagi oleh 9. Ini adalah 37 derajat Celsius. Nah, suhu tubuh rata-rata manusia dalam Celsius. Sekarang bagaimana dalam Kelvin? Dalam Kelvin tentunya kita tinggal tambahkan saja 37 ditambahkan 273,15 Kelvin. Atau kita peroleh menjadi 310,15 Kelvin. Itu cara yang kita tempuh untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius dan dari Celsius ke Kelvin. Nah, berikutnya juga kita perlu tahu ada satuan yang terkait dengan energi dan daya. Dalam contoh sebelumnya kita sudah melihat tentang daya kulkas ya, lemari es 2 pintu dengan rating energi 110 watt misalnya. Itu adalah satuan daya. Jadi energi adalah sesuatu yang menjadikan sebuah materi bergerak atau memanas ya, mengubah energi dalam satu bentuk ke bentuk lain, apakah dalam bentuk gerak atau dalam bentuk energi panas. Satu energi adalah joule dalam metrik, kita memiliki joule. Daya adalah energi per satuan waktu. Jadi satuan daya adalah watt. Watt di sini dinyatakan dalam 1 joule per second. Itu adalah watt. Sedangkan satuan lain dari energi bisa juga kilowatt hour. Ini umumnya dipakai untuk listrik. Satuan listrik kilowatt hour, di mana 1 kilowatt hour sama dengan 3,6 juta joule. Jadi ini kira-kira bentuk satuan energi dan daya. Nah, ini contoh konversi satuan energi daya jika sedang mengendarai sepeda statis di sebuah pusat kebugaran. Nah, di monitor sepeda itu Anda menggunakan 500 kalori per jam. Ini cukup banyak yang digunakan. Kita tulis adalah 500 kalori per jam. Lalu ditanya apakah Anda dapat menghasilkan daya yang cukup untuk membuat terang sebuah bohlam dengan ukuran 100 watt. Ingat, watt ini adalah satuan daya 100 watt sama dengan 100 joule per second. Jadi prinsipnya kita hanya membandingkan apakah
500 kalori per jam yang kita hasilkan di sepeda tersebut setara dengan 100 joule per second. Kita ingin tahu seperti itu. Dan diberitahu 1 kalori adalah 4.184 joule. Jadi kita ingin mengubah dari kalori per jam menjadi joule per second. Jadi 500 tetap, 500 dikali 1 kalori adalah 4184 joule dibagi 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi berapakah? 500 dikali, kita hitung sebentar, dari angkanya 500 dikali 4184 dibagi 3.600. Jadi diperoleh 581,1 joule per second atau 581,1 watt. Jadi rupanya dari olahraga yang kita lakukan di gym, pusat kebugaran, waktu kita menghasilkan 500 kalori per jam, kita sebenarnya menghasilkan 581,1 watt. Dan ini kira-kira setara hampir 6 kali daya lampu 100 watt. Jadi cukup, jawabannya daya yang dihasilkan cukup untuk menerangi sebuah bohlam atau hampir 6 buah bohlam dengan daya masing-masing 100 watt. Nah, berikut kita ingin membahas terkait dengan satuan yang menggambarkan kepadatan atau konsentrasi. Si kepadatan menggambarkan tingkat kekompakan, compactness, atau keramaian, crowding. Kita bisa melihat kepada material, density ya, massa jenis, gram per cm kubik misalnya. Kita juga bisa melihat populasi, jumlah orang per mile square atau orang per kilometer persegi, kepadatan. Atau bisa lihat juga informasi dalam hard drive kita, berapa gigabyte per inci kuadrat. Itu kepadatan informasi yang dapat dimasukkan dalam sebuah alat elektronik yang kita miliki sekarang. Sedang konsentrasi merupakan jumlah zat yang dicampur dengan zat lain. Bisa konsentrasi polutan udara, misalnya berapa kandungan karbon monoksida di udara, ada satuannya itu misalnya ppm, itu parts per million, atau misalnya kadar konten alkohol dalam darah, BAC, blood alcohol content. Jadi di Amerika misalnya BAC ini dibatasi menjadi 0,08 gram alkohol per 100 ml darah. Jadi ini batas ambang alkohol saat dibilang orang mabuk atau tidak. BAC. Nah, contoh. Pulau Manhattan memiliki populasi 1,5 juta orang dalam wilayah 57 km persegi. Jadi ada 1,5 juta orang per 57 km persegi lahan. Berapa kepadatan penduduknya? Jadi langsung kita hitung 1,5 juta dibagi 57, kira-kira akan mendapatkan 26.315 orang per kilometer persegi. Ini maknanya akan ada sekian banyak orang dalam satu luasan kilometer persegi yang ada di sebuah di Pulau Manhattan. Jadi ini adalah kepadatan.
Ini bagian A. Bagian B, ditanya, jika tidak ada apartemen bertingkat, jadi semuanya landed house, berapa banyak ruang yang tersedia per orang? Jadi kita sudah tahu 26.315 orang per kilometer persegi. Jadi ini kan saya balik, saya akan hitung 1 per 26.315 orang per kilometer persegi. Atau hitungan cepat akan mendapatkan 3,8 kali 10 pangkat 5 minus 5 kilometer persegi per orang. Artinya inilah adalah luas yang diduduki per orangnya. Ini masih dalam kilometer persegi, kita akan ubah dalam meter persegi ya. Jadi dikali 10 pangkat 6, jadi akan dapatkan kira-kira 38 meter persegi per orang. Ini adalah luasan yang diduduki per orang dengan kepadatan yang sudah kita hitung di poin A. Contoh berikut, dalam aspek konversi, seorang pria rata-rata memiliki darah 5.000 atau 5 liter darah atau 5.000 mililiter, 5 liter darah atau 5.000 mililiter darah. Nah, rata-rata kaleng bir misalnya memiliki kandungan sekitar 15 gram alkohol. Jadi 15 gram alkohol. Sekarang kita lihat seterusnya. Nah, sekarang jika orang itu minum dan jika semua alkohol diserap dalam darah, berapa kadar alkohol dalam darah tersebut? Jadi kita akan menghitung konsentrasi. Jadi semua 15 gram ini akan diserap dalam darah. Artinya 15 gram alkohol per 5.000 mililiter darah. Yang kita akan dapatkan hasilnya, kira-kira kalau kita hitung, adalah 0,003 gram per mililiter darah. Nah, sekarang kalau kita ingin coba berikan korelasi dengan batas alkohol tadi yang kita sudah sampaikan di slide sebelumnya, ada BAC atau blood alcohol content, batasnya adalah 0,08 gram per 100 mililiter darah. Sedangkan yang kita peroleh adalah 0,003 gram per mililiter. Kita akan ubah per 100 mililiter. Jadi kita akan kalikan 100 di atas, kita akan kalikan 100 di bawah. Atau kita dapat 0,3 gram alkohol per 100 mililiter darah. Jadi artinya jika seseorang dewasa dengan 5.000 mililiter darah minum satu kaleng bir 12 ounce dengan kandungan 15 gram alkohol, maka angka ini sudah melewati ambang batas yang diperbolehkan dalam hukum Amerika Serikat misalnya. Jadi contoh real bagaimana kita melakukan konversi satuan dengan menggunakan tools yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada beberapa latihan, silahkan dikerjakan, kita akan bahas. Mudah-mudahan ini menambah skills dan tools yang kalian miliki untuk dapat melakukan analisa terkait dengan problem sehari-hari di lapangan.
Terima kasih, sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya.